Alhamdulillah pertama kali daftar, alhamdulillah langsung keterima, dan itu dipegang sama Manda Ayu di Ciputat kitanya dulu, dan sempat langsung ke Jurang Mangun, dan juga pernah bikin taro. Alhamdulillah menyelesaikan hafalan lebih kurang 7 bulan. Setelah dijalankan 1 tahun pembelajaran di Maskan, akhirnya masuk ke pengabdian, dan qadarullahnya nyampai ke Papua, dan ini semua memang takdirnya Allah, sebelumnya tidak kepikiran. Dan ke Papua ini pun awalnya ada rasa ragu, karena ada yang bikin ragu, ada yang meyakinkan. Sebagian teman-teman bilang Papua ini begini loh, nggak takut begini. Ke dalam pikiran kita memang Papua itu, ya maaf bicara, mungkin kita seperti ngelihat pakaian mereka seperti mana, atau orang-orangnya mungkin. Dan di situ saya juga merasa ragu, tapi ya kembali lagi istikharah, minta petunjuk kepada Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah apapun keputusan kita, dan minta pendapat para guru, musyrifah, tentunya Umami, Umah, Manda, Umi, dan minta ridho orang tua. Dan ketika itu saya ingat Umah minta saya ke rumah Umah waktu itu datang malam-malam, dan ketika itu Umah memberi sedikit gambaran lah, motivasi, semangat untuk datang ke tanah Papua. Ketika itu Umah bilang, jangan bayangkan Papua itu seperti yang ada di gambaran pikiran kalian, tidak, itu kata Umah, karena ya Papua itu kayak kota biasa, kota Jakarta ya beginilah. Mungkin bedanya di Jakarta kita kulit sama-sama, sawo matang gitu ya. Kalau di sini ya memang ya lebih banyak merekanya, karena memang ini ya tempat mereka, jadi ya beda kulit, beda bahasa gitu toh. Jadi ketika itu saya juga udah yakin untuk datang ke Papua. Akhirnya sampailah di tanah Papua. Awalnya itu ya senang, alhamdulillah, menikmati dengan segala yang ada. Ya rasa syukur, dan tentu itu semua perantara Al-Quran, perantara guru-guru di Maskan. Ya sangat menikmati dengan keindahan alam, terutama yang bikin menarik, lautnya, pegunungannya, masya Allah, kita bisa menikmati kedapur alam lah di situ. Jadi lingkungan mendukung, orang-orang pun ya tergantung kita bisa fleksibel menyesuaikan dengan lingkungan. Insya Allah orang-orang akan baik ketika kita berusaha untuk menjadi baik. Allah akan menjadikan kita dengan orang-orang baik. Jadi itu saja kuncinya, perbaiki diri kita. Jika kita baik kepada orang-orang, Allah akan balas dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah lingkungan mendukung sekali di sini. Saya betah. Dan ketika itu ujiannya ini ceritanya 3 hari ketika di Papua, saya diminta untuk mengisi kajian pertama kali itu di komunitas Akhwat, dan itu ada iklan akhwatnya juga. Dan sepulang dari situ saya dengan teman naik motor, dan alhamdulillah kita seiring sama pembina Bapak Kepala Ormas di sini. Dan ketika itu memang kita belum kita di jalan raya, lewatnya kayak lorong gitulah, jadi jalan-jalan sepi gitu. Dan ketika dalam perjalanan kita dibilang sama orang mabuk yang membawa kayu panjang, astagfirullah, di situ iman sudah melemah. Rasanya ya Allah, ini ujian kan, rasanya waktu itu ingatnya mati saja di situ. Ya Allah, saya mati nih, gak apa-apa di jalan dakwah. Yang dulu kita ngelihat mungkin di TV ya, ditilang sama ya orang-orang jahat, perampok gitu. Ini di depan mata langsung orang yang bawa kayu panjang, mereka bawa senjata itu, dan mereka memang dalam kondisi mabuk, tidak sadar. Ketika itu saya mau turun dari motor, mau lari, takutnya saya sendiri dikejar. Jadi istighfar, badan sudah menggigil, udah gemeter sekali ketika itu. Dan akhirnya alhamdulillah di perjalanan itu bapak pembina ini yang di depan, terus nanti kita yang di depan yang menghadapi mereka. Saya nggak tahu kondisinya sekarang masih hidup apa enggak. Jadi toh pas ketika itu nggak tahu bapak ini bicara apa, yang jelas ya
mereka kasih kita lewat dan sehari ketika itu saya kepikiran terus dengan kejadian itu, mau telepon rumah mau pulang tak mungkin bertiga hari, tapi dilanjutkan apakah mati di sini atau bisa masih pulang kampung, mikirnya begitu toh. Jadi ketika itu saya langsung memang diuji mental, datang ujian. Awalnya yang senang bahagia, baru 3 hari Allah uji langsung. Ini ujian dakwah. Jadi orang di sini kuatkan, memang di sini masih itu hal biasa. Jadi kita yang perlu hati-hati kata orang-orang di sini, karena memang di sini kan mayoritas non muslim. Jadi seperti minum-minuman seperti itu ya mereka hal biasa. Jadi kita yang harus berhati-hati, dan itu tidak di semua tempat kata ustaz-ustaz di sini. Itu palingan ya kayak di tempat yang pedesaan seperti itu masih hal biasa bagi mereka minum-minuman seperti itu. Dan ya ustaz-ustaz di sini menguatkanlah, jangan takut kata mereka. Pokoknya jangan dibawa pikir lah, ini pertama ujiannya. Di situ saya semangat kembali. Oh ya sudah, ya ini ujiannya. Awal ujian dakwah. Dan alhamdulillah dijalankan selama proses pembelajaran di sini. Ya saya tinggal di sini di rumah Quran Odoj. Ada ya beberapa orang yang mukim dan banyak yang pulang pergi. Itu dari anak-anak, remaja sampai orang tua bahkan. Dan padahal saya itu sangat anti dengan anak-anak ya, sangat tidak bisa untuk bergaul, untuk mengajarlah anak-anak. Tapi di sini semua Allah datangkan hal yang tidak saya suka, Allah kasih. Dan di situ saya juga ya memikir ini memang ujian Allah, ini semuanya pembelajaran. Alhamdulillah semua menjadi nyaman. Dan luar biasanya santri di sini yang mengaji, ada kelas tahsin, ada kelas tahfiz, tapi lebih banyak kelas tahsinnya karena memang di sini masih banyak yang buta huruf. Jadi di sini masih lebih banyak kelas tahsinnya, kelas tahfiz alhamdulillah juga ada dan berjalan juga alhamdulillah. Dan luar biasanya di sini itu santri-santri yang saya pegang itu mereka ada yang dokter, ada yang dari kesehatan, ada yang dosen bahkan yang ngaji sama saya di sini. Masya Allah, jadi itu yang bikin tertariknya saya dengan dakwah Quran di Papua ini. Mereka tidak ada yang namanya gengsi, tidak ada, yang penting mengaji sama siapapun, baik itu profesi yang sudah tinggi, tapi mereka sangat semangat mengaji, itu luar biasa. Bahkan sampai ke orang tua yang nenek ini masih ikro bahkan. Jadi tetap semangat mengaji, datang ke rumah Quran. Itu yang luar biasanya orang di sini, karena memang sangat membutuhkan guru Quran itu. Di sini sangat butuh guru Quran. Jadi ketika ada guru Quran itu mereka alhamdulillah semangat untuk mendatangi. Itu yang bikin saya semangat itu untuk dakwah Quran di Papua. Itu ujian yang pertama. Yang kedua yaitu kita di sini memang mayoritas non-muslim, jadi tetangga itu ya kebanyakan mereka tetangga RI di sini memang kiri kanan depan belakang semuanya non-muslim. Tapi memang kita tidak saudara seagama, sekeyakinan dan dengan mereka, tapi kita tetap saudara dengan mereka dalam kemanusiaan. Jadi di sini juga saya banyak belajar bagaimana kita harus toleransi. Dan bagaimana kita juga, walaupun kita tidak bisa mendakwakan mereka, ini Quran, ini. Tapi kita mendakwah dengan mereka itu ya tunjukkan akhlak kita. Bagaimana perilaku kita ya, saling menyapa, saling tegur sapa, ya istilahnya kalau masak banyak kuahnya gitu, bisa ngasih tetangga gitu ya. Karena ya memang kiri kanan depan belakang di sini tetangganya semua non muslim. Tapi alhamdulillah ketika kita mengadakan kemarin itu santri semua dikumpulkan di sini belajar pas lagi libur dari anak-anak. Masya Allah hebohnya luar biasa. Tapi mereka kasih peluang bahkan untuk parkir, bahkan diminta di depan rumah mereka gitu. Alhamdulillah tidak ada yang konflik. Ya itu tergantung kita lagi, ketika kita bisa bergaul, ketika kita bisa ya memperlihatkan kelakuan kita yang muslim ini seperti ini, gitu kan. Jadi ya tergantung kitanya kembali. Itu juga merupakan ya salah satu ujiannya, tapi juga nikmat, bisa banyak belajar juga. Dan ya itu alhamdulillah